orang pintar atau orang bodoh di Indonesia ini. Kalau dikatakan orang pintar, karena apa Pak? Karena kasihan kepada nasib rakyat, dan karena kasihan sama nasib rakyat dan negara. Kenapa tidak pada percaya? Hanya menyampaikan kepada pengganti Bapak Soekarno, ya mulai sekarang Bapak Jokowi. Kalau udah banyak bencana begini, apa nggak kasihan nasib rakyat itu sekarang? Nangis itu bukan nangis air mata lagi, udah banyak yang nangis darah. Mau akan kejadian Papua, saya ingin ketemu sama Bapak Panglima Perang, cuman nggak lewat video ini, lewat internet nggak bagus. Jadi minta bantuan kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di daerah setempat, minta bantuan, tolong gimana caranya bisa ketemu kepada Bapak Panglima, karena di Irian Jaya mau akan kejadian pertumpahan darah, dan harus dijaga aset negara ini jangan sampai banyak. Tapi tidak percaya, kan sekarang jadi kejadian pertumpahan darah, harus warga biaya yang besar-besaran, rakyat yang korban, anggota TNI banyak yang gugur dalam medan tugas. Apa nggak kasihan? Alam rusak, ini semua aset negara. Negara itu harus paling jaga nomor satu adalah alam, aset yang termahal. Dan sekarang alamnya rusak, apa enggak rakyatnya semua jadi kesulitan mencari sumber kehidupan itu. Hanya ini tolong semua yang duduk di dalam dunia pemerintahan, tolong bau-membau sampaikan kepada Bapak, karena udah bertahun-tahun udah dikasih tahu, bertahun-tahun tidak ada yang pernah percaya. Itu kejadian dari pertama Trisakti, saya ingin ketemu Pak Harto, akhirnya sampai ketemu pada Bapak protokolnya Pak Soeharto yang dinamakan Bapak Kajiman yang ada di Pakabudi. Orang-orang nggak percaya, dikasih tahu bahwa ada demo besar-besaran. Demo itu untuk menolong nasib rakyat apa menyerahkan rakyat. Ini orangnya udah nggak percaya. Nah, udah ketemu di Pak Kadiman, udah masuk rumah Pak Kadiman, masa itu stop, jangan bicara dulu, cari bisnisan dulu. Nanti kalau bisnis goal baru, padahal udah mendekatin. Nah, setelah ada mau berangkat dari sini, kejadian betul. Untung saya nggak mau berangkat. Oh, teman-teman nggak percaya mau berangkat Jakarta, saya nggak mau bahwa ini Jakarta akan kejadian. Jangan takut, ya. Jangan takut gimana? Ini pakai kendaraannya kendaraan rental. Kalau nanti rusak mau mintakan sama siapa? Oh, ada polisi, ada CPM, surat saya lengkap, simpunya, ya betul. Tapi kalau kena masalah, kalau rusak siapa yang menggantiin? Nah, saya nggak mau berangkat. Akhirnya kan kejadian betul, jam 2, setengah 2 itu meletus betul di Jakarta itu.
nggak jadi berangkat saya. Bila saya tahu nggak pada percaya bahwa kalau kejadian betul nanti salah demonya, ekonomi akan hancur. Kalau punya nasi kerak yang jelek, yang udah betul jamurnya, dibikin kerupuk yang bagus, simpen buat persiapan nasi, gantinya nasi. Nah, kan namamu dikatakan betul akhirnya. Alhamdulillah 2 bulan berjalan itu udah dibuktikan di rumah membuat kerupuk genda dari itu, dari nasi kerak itu. Yang bagusnya akhirnya bisa dibuat nasi. Kalau enggak bagaimana coba untuk pribadi, tapi kalau orang semua dia kasih apa, nah kalau udah kejadian baru. Disinilah karena orang itu menganggap enteng. Kalau udah kejadian ya baru hanya ini Indonesia cepat-cepat sampaikan kepada Pak Jokowi, jangan sampai terlanjur. Ini masih jalannya masih berbahaya lagi, karena semua leluhur itu udah menurunkan yang dinamakan itu dinamakan bokor kencana di dalam nejuk Manek Atagina. Itu besok yang akan untuk menolong anak cucu kalau nanti kejadian yang dinamakan itu perang bintang. Kalau sekarang udah dikasih tahu, udah nggak percaya, ini baru jalannya, yaitu di Indonesia lakonnya buruk tempuk dari kiri ke kanan, kanan ke kiri tempuk. Kalau ini nggak bisa pisahkan, nanti ada salah satu huruf yang memisahkan, itu yang akan berbahaya. Nanti kalau sampai kejadian, kata Pak Luhur mengatakan akan turun zaman peralihan, gimana nanti? Apa nggak kasihan nasibnya anak kecil, orang-orang yang lanjut usia? Ini harus jaga betul-betul, karena yang namanya dunia itu masih ada kekuasaan satu lagi. Orang itu baru ngangkat satu tingkat, baru goib. Satu tingkat lagi belum ada, yang dinamakan jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu kerajaan Maha Kuasa. Kerajaan Maha Kuasa itu apa namanya? Yang dikatakan surga, dikatakan kayangan, lah asli zaman purbakala namanya apa sampai aslinya? Karena kerajaan Maha Kuasa itu ya ada wakilnya. Allah ya punya wakil Allah namanya siapa, pengawal pribadi Allah namanya siapa, menteri kelautannya namanya siapa, menteri agraria namanya siapa, yang dinamakan malaikat Jibril itu kalau di pemerintahan jabatannya apa? Itu harus jelas. Ya ini maaf, kalau percaya cepat tolong. Sampaikan kepada penjabat tinggi di Indonesia Pak Jokowi. Jangan kita itu takut, karena ini bukan
Darul Ilmu. Kalau untuk ilmu udah orang zaman sekarang ketinggalan, karena yang bisa menjalani ini pejuang zaman dulu yang kakak pesuruhan, kakak seperguruan Pak Soekarno yang tertua dan masih cucu pribadinya sendiri ini. Makanya tetap Pak Soekarno minta bantuan sama saya, minta tolong. Lah ini boleh percaya dan boleh tidak, mangga buktikan sendiri. Karena nasib rakyat itu tanggung jawab pemerintahan. Terima kasih, sekian. Mohon perhatian, perhatikan.